Setiap perusahaan pastinya membutuhkan stok persediaan. Seperti perusahaan Yamaha yang terletak di Bandung, Indonesia, yang membutuhkan persediaan ban sehingga mencari perusahaan produksi ban, yaitu PT Goodyear, yang terletak di Jakarta, Indonesia. Perusahaan Yamaha memesan ban untuk persediaan produksi melalui email. Setelah dilakukannya pemesanan, PT Goodyear melakukan verifikasi pesanan dan memeriksa rincian pesanan seperti jenis ban, jumlah dan varian yang dibutuhkan, budget harga, dan memastikan alamat pengiriman. PT Goodyear mengatur waktu pengiriman yang sesuai dengan ketersediaan stok ban. Setelah itu, PT Goodyear akan melakukan pemrosesan pesanan dengan menghasilkan faktur atau nota. Tahap terakhir yaitu pengiriman dan pelacakan untuk memastikan keberhasilan transaksi yang dilakukan dengan perusahaan Yamaha. Hai Logistikers, ilustrasi yang dijelaskan tadi merupakan contoh kegiatan order delivery. Logistikers tahu nggak sih apa itu order delivery? Kalau Logistikers penasaran, yuk simak penjelasan berikut. Order delivery merupakan suatu layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pemesanan suatu barang atau layanan jasa. Tujuan dari order delivery adalah untuk memudahkan penjual mengantar barang ke pembeli dan memberikan kenyamanan bagi pembeli untuk menerima barang. Order delivery memiliki banyak manfaat untuk pembeli dan juga penjual dalam pemrosesan barang. Manfaat untuk pembeli diantaranya, manfaat yang pertama yaitu kenyamanan. Pembeli tidak perlu repot keluar rumah untuk mengambil barang dan langsung diantar ke tempat tujuan. Manfaat yang kedua, hemat waktu dan tenaga. Order delivery menghemat waktu dan tenaga pembeli yang sibuk. Manfaat yang ketiga, pilihan yang bervariasi. Pembeli bisa langsung menjangkau penjual yang lebih jauh lokasinya. Beberapa manfaat order delivery untuk penjual diantara lain, yang pertama, memperluas jangkauan pelanggan. Penjual bisa menjangkau lebih banyak pembeli yang lebih jauh dari lokasi perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan penjualan. Kemudahan order delivery berpotensi meningkatkan penjualan. Setelah Logistikers tahu apa itu pengertian order delivery, tujuan, dan manfaatnya, Logistikers harus tahu juga nih, kenapa order delivery itu penting dalam kegiatan logistik perusahaan. Untuk itu, kenapa order delivery itu penting? Karena order delivery merupakan tulang punggung dalam menghubungkan produk perusahaan dengan pelanggannya. Order delivery logistik dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing, dan juga meningkatkan brand image. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam proses order delivery? Dalam proses order delivery, terdapat beberapa pihak utama yaitu penjual, pembeli, dan kurir. Selain itu, ada juga pihak pendukung seperti platform, gudang, penyedia jasa logistik, lembaga keuangan, dan pemerintah. Selain pihak utama dan pendukung, ada pula pihak lain yang terlibat seperti agen asuransi dan layanan pelanggan. Untuk jumlah pihak yang terlibat dapat juga bervariasi sesuai dengan kompleksitas prosesnya. Namun, pihak yang selalu terlibat dalam proses yaitu pihak utama. Terdapat 5 tahap dalam proses order delivery. Tahap pertama yaitu pemesanan. Pelanggan melakukan pemesanan barang melalui berbagai media seperti telepon, email, atau website. Penjual menerima pesanan dan mencatat detail serta informasi pesanan seperti nama pelanggan, alamat pengiriman, detail barang, dan jumlah pesanan. Tahap kedua yaitu pemrosesan barang. Penjual memverifikasi pesanan dengan melakukan pengecekan ketersediaan barang yang dipesan. Tahap ketiga yaitu pengiriman. Penjual menyerahkan dokumen berupa delivery order kepada kurir atau perusahaan, lalu mengantarkan barang ke alamat tujuan. Tahap keempat yaitu penerimaan barang. Penerima menandatangani dan memeriksa kondisi barang. Jika terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian, penerima barang dapat melakukan laporan kepada penjual.
Tahap terakhir dalam order delivery yaitu penyelesaian pesanan. Penjual mencatat penerimaan barang dan menyelesaikan pesanan, serta memberikan umpan balik kepada pelanggan untuk penilaian pengalaman berbelanja. Logistikers tahu nggak sih berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman barang hingga ke tangan konsumen? Untuk waktu pengiriman barang bisa bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti jenis layanan pengiriman dan juga jarak pengiriman. Logistikers harus tahu bahwa dalam order delivery terdapat beberapa dokumen terkait loh. Dokumen tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Untuk dokumen internal yaitu yang pertama, surat pesanan. Dokumen ini dibuat oleh pembeli untuk memesan barang kepada penjual. Biasanya berisi informasi seperti nomor surat, tanggal pemesanan, nama dan alamat yang bersangkutan, serta harga dan jumlah barang. Yang kedua, surat permintaan pengiriman. Dokumen ini dibuat oleh bagian penjualan untuk menginstruksikan persiapan dan pengiriman sesuai surat pesanan. Yang ketiga, delivery order. Dokumen ini dibuat oleh bagian gudang untuk mengonfirmasi kesiapan barang dan sebagai instruksi kepada kurir untuk mengantar barang ke tujuan pembeli. Yang keempat, packing list. Dokumen ini berisi informasi daftar terkait nama dan jumlah barang yang akan dikirim. Biasanya, dokumen ini menjadi lampiran pada dokumen delivery order. Untuk dokumen eksternal, terdapat 3 jenis, yaitu dokumen yang pertama, yaitu Bill of Lading. Dokumen ini memuat bukti penerimaan barang oleh perusahaan pelayaran dan kontrak pengangkutan barang melalui laut. Dokumen yang kedua, yaitu Airway Waybill. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan barang oleh perusahaan penerbangan dan kontrak pengangkutan barang melalui udara. Dan dokumen terakhir yaitu resi pengiriman. Memuat bukti penerimaan barang oleh perusahaan jasa pengiriman dan bukti pengantaran barang kepada pembeli. Nah, sekarang logistikers sudah tahu kan mengenai proses order delivery? Sekarang, simak sama-sama yuk studi kasus berikut ini. Studi kasus ini diambil dari jurnal dengan judul Usulan Pengiriman dan Pesanan Barang. Perusahaan Multi Arta Mandiri adalah perusahaan distribusi yang bergerak di bidang bahan-bahan pokok dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Perusahaan ini menjual produknya kepada toko maupun grosir. Masalah yang masih dihadapi adalah perusahaan masih belum bisa mengantarkan barang ke toko dan pasar tepat pada waktunya. Hal ini bisa disebabkan oleh 2 hal, yaitu tidak ada barang dan tidak ada jalur pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan ingin memperbaiki hal ini. Untuk memperbaiki permasalahan ini, kita harus mengubah dan mengetahui cara pengiriman dari supplier hingga sampai ke tangan customer. Berikut ini proses cara pengiriman barang dari supplier ke perusahaan Multi Arta Mandiri. Pertama-tama, bagian gudang menyerahkan stok gudang kepada supervisor marketing. Lalu, supervisor marketing tersebut akan melihat stok apakah cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, supervisor akan menelepon ke perusahaan Multi Arta Mandiri yang berada di Jakarta. Setelah itu, order akan diteruskan ke gudang Multi Arta Mandiri. Barang akan dikirim melalui jasa angkutan, yaitu PT Langgar. Kemudian, barang dan dokumennya akan diterima oleh bagian gudang. Lalu, bagian gudang menyerahkan dokumen pengiriman kepada bagian administrasi dan menyusun barang di gudang. Selanjutnya, proses cara pengiriman barang dari perusahaan hingga sampai ke toko dan grosir. Ketika perusahaan Multi Arta Mandiri menerima pesanan dari toko, lalu pesanan tersebut disalin ke dalam purchase order. Dokumen purchase order terdiri dari 3 lembar. Lembar purchase order yang kedua diberikan kepada bagian gudang. Setelah menerima purchase order, maka supervisor gudang akan menyatukan purchase order sesuai areanya masing-masing. Sedangkan lembar purchase order yang ketiga diberikan kepada bagian administrasi. Bagian administrasi akan mencetak invoice penjualan yang terdiri dari 3 lembar.
Setelah itu, invoice lembar pertama dan kedua diberikan kepada supir bersamaan dengan barang untuk dilakukan proses pengiriman. Setelah tiba di toko, barang diturunkan dan pemilik toko harus membuat tanda terima yang berupa tanda tangan di lembar pertama yang tembus ke lembar kedua. Setelah itu, supir menyerahkan lembar invoice yang kedua kepada toko dan membawa kembali lembar invoice yang pertama. Lembar invoice pertama yang dibawa supir tersebut diberikan ke supervisor gudang. Dan setelah diperiksa, maka invoice tersebut diberikan kepada perusahaan supaya bisa diperiksa dengan lembar purchase order. Nah, itulah pembahasan terkait order delivery. Semoga Logistikers dapat memahaminya ya. Bye-bye. Bye-bye.